Oke, selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini itu penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Hal yang harus kita ketahui yaitu pertama, suku N, itu maksudnya suku ke N, rumusnya ini ya. A tambah N kurang 1 kali B, di mana UN itu maksudnya suku ke N. Jadi kalau pertanyaan suku ke 10 berarti U10 begitu. Jadi N-nya ini juga ganti jadi 10. A itu artinya suku pertama. B itu artinya beda. Jadi ini berlaku untuk barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu yaitu barisan yang mempunyai beda yang sama antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Di antara 1 dan 3 ini bedanya adalah 3 kurang 1, bedanya berarti 2. 5 kurang 3, bedanya juga 2. 7 kurang 5, bedanya juga 2. Itu yang dinamakan barisan aritmatika. Jadi kalau ditanya pun kita tentukan suku ke 1000 dari barisan ini, maka kalau hitung manual kan panjang. Jadi kita lakukan menggunakan rumus ini ya. Jadi ganti aja N-nya jadi 1000. N yang di sini juga ganti 1000. Oke, yang selanjutnya itu adalah ini. Sn sama dengan N per 2. A tambah UN. Dan ini ada 2 rumusnya ya. Boleh ini. Kalau dia kalau langsung diketahui suku terakhirnya, boleh gunakan ini. Nah, boleh juga gunakan ini. Jika suku terakhir tidak diketahui, ya kan, boleh gunakan rumus yang ini. Ini sebenarnya kemari UN-nya dijabarkan. UN itu tadi kan A tambah N kurang 1 kali B, dia penjabarannya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, rumus ini berlaku untuk deret aritmatika. Deret aritmatika itu sama ya, mempunyai beda yang sama, tetapi bentuknya seperti ini, ada tanda tambah. Itu yang dinamakan deret. Sementara kalau barisan dia dihubungkan dengan tanda koma. Kalau deret dihubungkan dengan tanda tambah. Oke, masuk ke untuk induksi matematikanya. Kita lihat contoh di buku cetak halaman 13, uji kompetensi 1.1. Yang Ibu bahaskan di sini sekarang yang nomor 2B. Rancanglah formula yang memenuhi setiap pola berikut ini. Ini pola apa namanya tadi? Barisan atau deret. Kalau tambah tadi penghubungnya berarti deret ya. Jadi katanya yang memenuhi setiap pola berikut ini. 2 tambah 7 tambah 12 sampai seterusnya. Ditambah 5N kurang 3. 5N kurang 3 inilah tadi UN-nya. Ya. Jadi dari soal ini kita ketahui A tadi adalah suku pertama. Berarti suku pertamanya itu adalah 2, maka A sama dengan 2. Beda itu adalah suku kedua kurang suku pertama. 7 kurang 2 berapa? 5, ya kan? 12 kurang 7 juga 5, 17 kurang 12 juga 5. Makanya dia itu adalah deret aritmatika, berlakulah rumus ini. Dapat A-nya suku pertamanya 2, dapat bedanya 5. Jadi kita mencari dulu polanya dengan menggunakan rumus Sn karena dia adalah deret. Jadi cara pertama kita pakai dulu rumus yang ini. Karena diketahui suku terakhirnya, ini suku terakhirnya. Ya. Jadi suku terakhirnya 5N kurang 3. Berarti dengan rumus itu N per 2, N tidak diketahui ya. Jadi tetap N per 2, A-nya adalah 2 ditambah UN, suku terakhir. Suku terakhirnya apa? 5N kurang 3. Maka masukkan 5N kurang 3. Jadi 2 dikurang 3 tambah 5N. Ini min 3 sama 2 kan sama, jadi saya pindahkan ke depan. 2 kurang 3 tambah 5N. 2 kurang 3 itu min 1, jadi hasilnya adalah 5N kurang 1. Oke, kita kalikan N kali 5N, 5N kuadrat, N kali min 1 min N per 2. Ini kan per 1, 2 kali 1, 2. Maka ini hasilnya dengan cara pertama. Nah, cara kedua juga hasilnya akan sama ya. Jadi N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya kan? Dimana tadi A-nya adalah 2, maka di sini 2 kali 2. N kurang 1 kali B. Bedanya tadi kita dapat 5. Makanya di sini 5. 2 kali 2, 4. 5 kali N, 5N. 5 kali min 1, min 5. 4 kurang 5 itu adalah min 1. Jadi N per 2 dikali 5N kurang 1 kalikan N kali 5N, 5N kuadrat, N kali min 1 min N per 2. Nah ini sama ini hasilnya sama. Oke, selanjutnya yang nomor 2E.
Kalian lihat itu 1 tambah 1 per 1 dikali 1 tambah 1 per 2 ditambah. Dikali 1 tambah 1/3 dan seterusnya. Nah, ini dia tidak menggunakan aritmatika atau deret aritmatika. Karena dia ini perkalian ya nak. Jadi kita cari pola barisannya dengan cara, coba boleh kan? Kalau coba kalian lihat, perhatikan ini 1 tambah 1 per 1. Kan ini boleh ibu ganti samakan penyebut ya. Jadi kalau samakan penyebut dia berarti ini satunya ini menjadi 2 per 2. Ya 2 per 2 ditambah. Ini ditambah 2 per 2 ditambah 1/2. Lalu ini samakan penyebut 1. Ini kan 3 bagi 3 kan juga hasilnya 1. Makanya 3 per 3 tambah 1/3. Lalu ini 4. 1 itu sama dengan 4 per 4 dikali 1/4. Lalu 1 ini juga kita ubah jadi n per n ditambah 1/n. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan 1 tambah, karena sudah sama penyebutnya langsung aja jumlahkan ya kan. 1 tambah 1 2 per 1. 2 tambah 1 jadi 3 per 2. 3 tambah 1 4 per 3 jadinya ini 4 per 4 ditambah 4 per 4 ditambah 1 per 4 berarti 5 per 4 dikali seterusnya sampai dengan samakan ini udah sama penyebutnya berarti n tambah 1 per n. Nah dari sini kita lihat hubungannya untuk suku yang pertama itu diperoleh 2 per 1 ya kan, ini suku pertama 2 untuk n satunya 2. Oke. Nah untuk yang mendapatkan yang suku keduanya, n keduanya, itu dari mengkalikan 2 per 1 kali 3 per 2. Coret-coret, tinggal 3 per 1. 3 per 1 atau sama dengan 3. Untuk mendapatkan suku yang ketiga berarti 2 per 1 kali 3 per 2 kali 4 per 3 ini. Coret 2-nya, coret 3-nya, sisa 4 per 1. 4 per 1 itu sama dengan 4. Untuk yang berikutnya juga yang keempat, kalikan saja yang keempat ini. Ini yang sama coret, ini coret, 4 juga coret. Sisalah 5 per 1. 5 per 1 itu adalah 5. Sehingga kalau kita lihat ini, unsurnya ini di sini diperoleh, ini mendapatkan 2 ini dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Untuk memperolehkan 2 ini kan berasal dari 1 ditambah 1. Untuk mendapatkan 3 ini diperoleh dari 2 tambah 1, 3. Untuk memperoleh 4 di sini, itu berdasarkan dari sini 3 ditambah 1. Untuk mendapatkan 5, ini 4 ditambah 1. Nah, dari pola barisan ini, bolehlah kita buat formulanya menjadi Sn sama dengan N tambah 1. Jadi, kalau ditanya jumlah suku yang ke-10 berarti S10 sama dengan 10 tambah 1 11, begitu dia. Jadi sama kayak ini. Kalau kita masukkan misalkan N-nya 1 kan, misalkan N-nya 1 tambah 1 2, benar kan, ini N yang pertama tadi. Untuk N yang kedua kita masukkan N-nya 2 tambah 1 3. Jadi rumusnya ini sudah benar, ini adalah formula dari soal nomor 2 yang E. Sekarang kita ke nomor 3. Yang nomor 3 itu ada hubungannya ya nak. Ada hubungannya dengan nomor 2. Jadi dari soal nomor 2, ujilah kebenaran formula yang kamu temukan. Apakah benar ya kan? Dengan induksi matematika kita uji. Nah, berarti tadi soalnya itu nomor 2 itu tadi ini ya. 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 tambah seterusnya tambah 5N kurang 3. Tinggal kita tambah di sini sama dengan ini hasil akhirnya tadi. Jadi ini sama dengan 5N kurang 2 kurang N. 5N pangkat 2 kurang N per 2. Jadi soal nomor 2 tadi lalu sama dengan hasil dari nomor 2 yang kita dapat formulanya tadi. Oke, kita lakukan dengan mengerjakan dengan induksi matematika. N sama dengan 1. Jadi untuk N sama dengan 1. N satunya adalah 2 ya. Berarti untuk ini yang kanan, kalau kita masukkan N-nya 1, hasilnya harus 2 baru dia benar. Jadi masukkan N-nya jadi 1. 1 pangkat 2
ya. 5 kali 1 pangkat 2 kurang 1 per 2. 5 kali 1 pangkat 2 1 kali 5 5. 5 kurang 1 4. 4 bagi 2 2. Jadi terbukti ruas kiri 2, ruas kanan 2, benar. Langkah kedua hanya menggantikan nilai n menjadi k. Setiap n ini ganti jadi k. N yang di ruas kanan juga ganti menjadi k. Nah, sekarang kita tunjukkan untuk langkah yang ketiga dengan menggantikan nilai n menjadi k tambah 1. Cara cepatnya kemarin Ibu katakan bahwasanya pindahkan saja langkah kedua ini dari 2 sampai ke min 3. Nah, ini saya pindahkan dari sini kemari. Lalu tambah, gantikan pada soal yang di sininya, gantikan menjadi n sama dengan k tambah 1. Berarti gantikan n-nya ini 5 buka kurung k tambah 1 kurangi 3. Sama dengan. Lalu ganti juga n-nya ini, n di ruas kiri, ruas kanan menjadi k tambah 1 dikuadratkan dikurang k tambah 1. Nah, selanjutnya dari sini tadi sampai kemari itu adalah langkah kedua. Di langkah kedua dikatakan dari 2 sampai 5k kurang 3 itu hasilnya adalah 5k kuadrat dikurang k per 2. Jadi ini bolehlah kita gantikan menjadi ini. 5k kuadrat dikurang k per 2. Ditambah yang sisanya ini ya, 5 kali k, 5k. 5 kali 1, 5 dikurangi 3. Ini kan k tambah 1 kuadrat, jabarkan menjadi k tambah 1 dikali k tambah 1. Selanjutnya, dari sini yang boleh sederhanakan yaitu ini 5 kurang 3, kita ubah jadi 2. Nah, untuk ini kalikan k dikali k, k kuadrat, k dikali 1k, k dikali 1k, k ditambah k, 2k, 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Min kali k, min k, min kali 1, min 1 per 2. Oke, kita harus samakan ruas kiri dan ruas kanan baru dia terbukti. Selanjutnya 5k kuadrat dikurang k. Ya kan, ini samakan penyebut kali silang. 2 kali 5k 10k. 2 kali 2 4, ya kan? 1 kali 2 2. Begitu. Oke. Selanjutnya ini kalikan 5-nya ke dalam. 5 kali k kuadrat 5k kuadrat. 5 kali 2k 10k. 5 kali 1 5. Dikurang k dikurang 1 per 2. Dari sini kita lihat belum sama ya, karena masih ada yang perlu disederhanakan. Jadi dari sini min k tambah 10k itu hasilnya adalah 9k. Jadi hasilnya 5k kuadrat tambah 9k tambah 4 per 2. Untuk yang di ruas kanan coba kita cek. Ini 10k dikurang k hasilnya juga 9k. 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4. Jadi dari sini kita lihat bahwasanya ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka terbukti ya kebenarannya.